Jumpa lagi bersama saya Makrina Tindangen. Kali ini kita tetap masih akan melanjutkan cerita bersambung akademik kita terkait tes kemampuan akademik. Kali ini topiknya apa ya? Baik, topik kita kali ini adalah tes kemampuan akademik dan opini kepatuhan serta kritisi dari kepala sekolah SMA dan SMK. Mari kita ikuti bersama. Hadiran di Zoom ini Ibu Dwi ya, sebagai kepala sekolah SMK Negeri 3 ya sekarang Bu Dwi ya. Ya, perkenalkan ini adalah Pak Putu gitu ya, Kepala SMA Negeri 1 Samarinda gitu. Pak Kristo ya dari Kepala Sekolah SMA Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Pak Junaidi itu adalah Kepala Sekolah SMA Sunodia ya Samarinda. Bagaimana opini ya dari Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya terkait dengan Permen nomor 9 tahun 2025 yaitu tentang tes kemampuan akademik ya. Mungkin saya Ya, bisa menyampaikan untuk boleh yang ya. pertama, hanya menurut saya seperti yang sudah disampaikan bahwa TKA ini bukan merupakan program wajib untuk Ya, semua siswa. betul. Ya, Ya, ini ya. yang membuat agak apa ya adem gitu, Prof. Karena kalau itu diwajibkan untuk SMK ini kan memang bersekolah jargonnya tuh BMW. Bisa bekerja, ada siswa Bekerja. yang juga berminat untuk melanjutkan studi Melanjutkan ya, dan oke. untuk berwirausaha atau lain-lain. Ya. Nah, ini mungkin dengan adanya kebebasan untuk boleh tidak ikut, bisa kita tawarkan. Bisa kita tawarkan prioritas untuk yang memang ingin melanjutkan ke jenjang akademik yang lebih Iya, tinggi. Nah, iya. kita tidak akan memaksa kalau siswa misalnya, oh saya mau berwirausaha, tapi mungkin akan ada motivasi dari pihak sekolah bahwa Ya. mungkin tahun ini, tahun ketika lulus ya, di tahun 2026 mereka lulus, barangkali masih niat bekerja, tapi kalau ada kesempatan kan suatu saat harus kuliah juga. Jadi Iya, betul. untuk hasil dari TKA ini bisa membantu dia di tahun kedua setelah lulus barangkali berubah pikiran, bisa Oke. bisa bekerja sambil kuliah. Iya. Nah, Baik, silakan Pak Putu. Terima kasih ya. Ya, selamat malam Bu Prof, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK. Kita bincang-bincang tentang TKA, tes kemampuan akademik. Malah saya menginginkan setiap suatu kegiatan itu harus ada evaluasi. Nah, kita itu tahu hasil daripada proses itu seberapa jauhnya, sehingga ke depan itu kita bisa istilahnya memperbaiki proses kita itu sudah sempurna atau belum, di mananya yang kurang. Oleh sebab itu, bila perlu itu dari tiap tingkatan ini harus ada tesnya. Tesnya itu bisa dari guru, bisa dari sekolah, bisa juga dari pemerintah. Nah, ini kebetulan yang akan diadakan itu adalah tes dari pemerintah yang disilahkan dengan tes kemampuan akademik. Jadi tes kemampuan akademik itu perlu supaya ada standar. Kira-kira yang suatu sekolah itu capaiannya sudah sampai kemana, kemudian sekolah ini sampai targetnya di mana, apakah provinsi yang ini maju apa tidak, sehingga bisa pemerintah itu membuat standar pendidikan itu di Indonesia. Tes kemampuan akademik yang direncanakan di SMA, itu bagi kami SMA, ya sejenis SMA 1, mutlak supaya semua siswa juga harus mengikuti. Kenapa demikian? Karena kalau tidak mengikuti siapa tahu nanti melanjutkan, jadi repot dibikinnya. Memang ada sih SMA itu ada dual track, ada yang bisa bekerja, ada yang bisa melanjutkan. Tapi kita berharap status SMA yang zaman dulu itu untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Kemudian yang lainnya hasilnya itu benar-benar dipakai di perguruan tinggi. Jangan formalitas untuk ikut TKA saja. Karena perguruan tinggi ini dasarnya sebelumnya kan di SLTA. Begitu juga kalau yang TKA SMP dipakai untuk masuk SMA dan seterusnya. Makanya dengan adanya itu, anak-anak yang punya niat kuliah, benar-benar dia itu akan belajar sungguh-sungguh. Supaya nilai TKA-nya itu bisa maksimal. Kalau seandainya tidak ada TKA, saya percaya kayak seperti ini. Anak itu mau belajar kah? Enggak, apalagi guru ini istilahnya bahasanya, kalau dikerasi salah guru, tidak dikerasi, ya beginilah kemampuannya pendidikan sekarang, makanya agak merosot dibanding dengan pendidikan zaman dulu. Gitu. Baik, silakan Pak Junaidi ya. Dengan tes kemampuan akademik ini mungkin ada satu hal mungkin yang perlu di apa namanya digarisbawahi bahwa eh, kalau misalnya tes kemampuan akademik ini memang tujuannya adalah untuk memetakan
eh, kualitas proses belajar, saya rasa itu masih oke, Bu. Hanya kekhawatiran kita kalau misalnya tes kemampuan akademik ini nanti jadi bias gitu. Jadi tidak digunakan untuk tindak lanjutnya, tidak untuk perbaikan proses pendidikan, tapi malah bisa eh, apa ya, bisa dimanfaatkan misalnya oleh misalnya ada kebijakan-kebijakan yang eh, hasilnya itu seolah-olah memperlihatkan kualitas sekolah gitu ke publik. Nah, ini nanti akan muncul kekhawatiran bahwa kemampuan akademik ini bisa eh, Mendiskriminasi sekolah. arahnya itu hanya untuk bagaimana bisa mencapai hasil yang baik gitu, sehingga di sekolah-sekolah jadi apa namanya, marak lagi bimbingan belajar dan sebagainya. Padahal itu bukan esensi yang harus kita ini di dalam proses pendidikan. Dalam pembelajaran itu bagaimana proses belajar itu yang penting ditekankan. Nah, kalau kita hanya melihat hasilnya, tapi tidak digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan proses, nah itu yang berbahaya menurut saya. Nah, tapi sejauh kalau itu digunakan untuk mengevaluasi dan tindak lanjutnya adalah untuk perbaikan prosesnya, kita setuju. Nah, hanya saja. Silakan Pak Kristo. Oke, selamat malam Ibu. Ya, malam semuanya ya. Oke, mungkin saya agak berbeda ya dari Bapak-Bapak dan Ibu terkait dengan TKA ini. Kalau saya secara pribadi eh, berpandangan bahwa TKA ini merupakan langkah mundur kita dalam dunia pendidikan. Kenapa saya katakan langkah mundur? Karena dengan kurikulum Merdeka yang secara intens sebetulnya kita sudah lakukan selama ini, sebetulnya track pendidikan kita itu semakin berkembang dan semakin menurut saya akan lebih membuat anak menjadi kreatif, inovatif. Bukan tidak mungkin bahwa suatu saat mereka jadi ilmuwan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kurikulum Merdeka ini sudah kita mengakomodir mengenai bagaimana pembelajaran kita itu sesuai dengan level kemampuan anak. Nah, ketika kita tahu bahwa anak ini levelnya masih kurang misalnya, nah dengan pendekatan dari guru itu bisa ditingkatkan. Kemudian menengah juga demikian. Dan bagaimana dengan mereka yang mahir? Mereka yang mahir akhirnya guru yang hebat itu bagaimana membuat supaya mereka lebih mendalami mengenai pembelajaran itu, ya sehingga akan lahir orang-orang yang berpikir tingkat tinggi. Dan menurut saya, yang seharusnya pendidikan itu sungguh-sungguh mengakomodir kebutuhan anak, tetapi sekarang kita langsung terapkan kepada mereka, ini loh yang kamu harus bisa secara kognitif saja, sehingga akhirnya peluang untuk melakukan kreativitas di sekolah akan hilang. Kalau tahun lalu meluluskan anak-anak yang sekarang, kita banyak sekali kegiatan kreativitas. Dan itu membuat anak itu bersemangat. Contohnya penelitian, contohnya interview dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, TOEFL, dan semua hal yang kegiatan kreatif. Sehingga anak itu bersemangat. Saya mau keluar dari SMA ASIS ini punya sesuatu yang kami pegang ke depan. Tetapi ketika kita sekarang ini dengan TK, akhirnya fokus semua kita terarah ke sana. Nah, seperti yang katakan Pak Juni, saya setuju. Esensi pendidikan kita itu apa? Apakah hanya yang diukur ini kemampuan kognitifnya? Saya kira tidak. Dan itu lemahnya di sini saya. Yang walaupun dikatakan, oh ini tidak untuk semua. Lalu bagaimana nanti kalau mereka masuk ke perguruan tinggi? Kalau misalnya sekarang kita katakan begitu. Jadi memang sangat menurut saya, kata-kata itu pun banyak sekali interpretasinya. Dan menurut saya mau tidak mau, sekolah itu mengharuskan anak TK. Mau tidak mau. Karena seperti katakan Pak Putu tadi, repot juga kalau misalnya nanti mereka tidak ikut, sekarang kemudian tiba-tiba mereka berubah pikiran untuk masuk universitas. Dan di sini menurut saya jadi masalah kita bersama. Jadi secara pribadi saya katakan bahwa ini kemunduran dalam dunia pendidikan kita. Harapan saya bahwa dunia pendidikan kita semakin mengarah ke bagaimana anak-anak itu betul-betul berkembang sesuai dengan kemampuannya. Jadi bukan dipaksakan untuk memenuhi kriteria kita, akhirnya mereka tidak sungguh-sungguh berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Itu aja dari saya Ibu terkait dengan TKA. Terima kasih.